Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus 2020, kita akan melanjutkan materi kita untuk IPA kelas 9, yaitu mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, pada bagian pertama ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan secara aseksual atau secara tak kawin ya. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan 3 macam perkembangbiakan aseksual pada hewan. Kemudian kalian nanti dapat menjelaskan perkembangbiakan beberapa hewan. Kemudian nanti kalian dapat memprediksi regenerasi pada hewan planaria. Ya. Kemudian untuk tugas keterampilannya, nanti kalian disuruh membuat karya berupa Einstein mengenai jalur hidup hewan. Ya, ini merupakan tugas keterampilannya, tolong diperhatikan ya. Oke, perkembangbiakan aseksual pada hewan itu merupakan perkembangbiakan aseksual atau vegetatif mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama itu hanya memerlukan satu induk saja, kemudian tidak perlu sel kelamin. Yang ketiga tidak didahului dengan proses fertilisasi. Yang keempat, anak berasal dari bagian tubuh induknya ya, karena tidak melalui proses fertilisasi atau perkawinan. Kemudian yang kelima, menghasilkan organisme yang sifatnya sama dengan induknya, karena di sini ini memerlukan satu induk, tidak perlu 2 induk untuk saling berfertilisasi. Ya, ini merupakan ciri-ciri perkembangbiakan aseksual pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan ini tanpa melalui proses perkawinan atau yang disebut dengan fertilisasi. Nah, antara lain, yang pertama dengan cara tunas, contohnya ada hidra dan ubur-ubur. Kemudian yang kedua ada cara fragmentasi, contohnya adalah planaria. Yang ketiga ada membelah diri, contohnya adalah amoeba. Dan yang keempat adalah parthenogenesis, contohnya adalah lebah, semut, dan kutu daun. Nah, ini merupakan contoh perkembangbiakan aseksual pada hewan, ada 4 serta contoh hewan ya. Oke, di sini akan didetailkan. Yang pertama ada tunas. Nah, contohnya tadi, ini cara berkembang biak pada hewan pada saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Nah, ini contohnya adalah ubur-ubur dan hidra. Jadi dia muncul di bagian tubuh induk ya, tanpa melalui proses fertilisasi atau perkawinan. Kemudian yang kedua ada fragmentasi, cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Nah, contohnya adalah cacing planaria. Nah, misalkan kepalanya terpotong, maka kepalanya akan membentuk bagian tubuh yang baru. Kalau ekornya terpotong, ya berarti dia akan membentuk individu yang contohnya adalah cacing planaria. Kemudian yang ketiga di sini ada membelah diri. Cara berkembang biak pada hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu. Nah, contohnya adalah amoeba. Jadi dia dapat membelah diri langsung ya, tanpa proses fertilisasi atau perkawinan. Selanjutnya yang keempat ada parthenogenesis, jenis reproduksi vegetatif di mana gamet atau sel telur berkembang menjadi individu baru tanpa pembuahan. Nah, ini contohnya ada pada lebah ya. Perkembangan hidup hewan. Setiap hewan memiliki tahapan perkembangan hidup yang dimulai dari embrio, proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan, berkembang biak dan mengalami kematian. Ini merupakan perkembangan hidup hewan ya, mulai dari embrio, kemudian proses melahirkan menuju kedewasaan, berkembang biak, lalu akhirnya akan mengalami kematian. Contohnya ini, mulai dari telur, kemudian berkembang menjadi hewan muda, kemudian berkembang menjadi hewan dewasa, akhirnya lalu di Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian bisa dicek untuk persiapan penilaian harian. Di sini Bapak sediakan 2, bisa diamati ya. Tidak perlu dikerjakan, nanti tugasnya ada sendiri, cukup diamati saja. Soal yang pertama, pada jalur hidup Aurela SP,
Fisistoma akan membentuk apa? Ini bisa kalian perhatikan A, B, C, atau yang D. Cukup kalian pelajari saja. Ini merupakan contoh soal yang nanti akan Bapak buatkan ketika penilaian harian ya. Contoh soal yang kedua, binatang pada gambar berkembang biak dengan cara apa? Apakah partenogenesis, membelah diri, tunas, atau fragmen? Oke, untuk bagian pertama, untuk perkembangbiakan hewan secara aseksual cukup sekian. Nanti akan Bapak lanjutkan part 2-nya mengenai perkembangbiakan hewan secara seksual ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap sehat, salam merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.